Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar akan bersama Anda selama 1 jam di iNewsroom. Kasat Narkoba Polres Pematang Siantar dicopot dari jabatannya setelah videonya saat mabuk viral di media sosial. Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi tersebut diperiksa Propam Polda Sumatera Utara. Warga Pematang Siantar, Sumatera Utara sejak kemarin malam dihebohkan dengan video kasat narkoba sedang dugem di salah satu lokasi hiburan malam. Video berdurasi 1 menit 15 detik itu pertama kali diposting kanal YouTube milik akun David Sinaga dan Facebook Rocky Sihaan. Dalam video tersebut diberi judul Kasat Narkoba Polres Pematang Siantar lagi tinggi. Dalam video menampilkan Kasat Narkoba AKPDS sedang berjoget bersama disjoki dan dugem bersama beberapa orang di lokasi hiburan malam Studio 21 Pematang Siantar. Kini David telah dicopot dari jabatan Kasat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk diperiksa Propam. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Saat kejadian, pembantu korban sempat melihat ada motor parkir di depan rumah. Anjing pelacak diturunkan untuk mencari titik terang pembunuhan seniman Anom Subekti beserta istri, anak, dan cucunya. Polisi menemukan sidik jari yang dijadikan titik awal penyelidikan. Telepon korban Anom dan istrinya hilang, diduga dibawa lari pelaku untuk menghilangkan jejak komunikasi. Pembantu korban sempat melihat motor terparkir di depan rumah pada malam kejadian. Ia tidak curiga sama sekali karena mengira motor milik tukang pijat langganan Anom Subekti. Itu ada sepeda motor satu. Iya, helmnya putih. Motornya tahu nggak? Nggak tahu, saya dari arah Pantura ini kok. Saya nggak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan kiambake pijet. Seperti apa perkembangan penyelidikan polisi terhadap pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah? Sudah ada kontributor kami, Musafa, di sana. Musafa, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Latif Sregar di studio. Hari ini polisi mengerahkan anjing pelacak dan kabarnya sudah menemukan sidik jari di lokasi. Seperti apa perkembangan kasus ini? Ya, tadi kami sempat mewawancarai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kasatreskrim Polres Rembang, AKP Bambang Sugito, terkait dengan upaya olah TKP lanjutan yang berlangsung sepanjang hari Jumat ini. Pihak kepolisian melakukan perluasan pencarian barang bukti radius 200 meter dari titik tempat kejadian perkara TKP rumah korban. Hingga sore tadi memang belum ditemukan adanya barang bukti di lokasi kejadian, seperti misalnya benda tumpul yang diduga untuk membunuh 4 korban hingga meninggal dunia. Hanya saja, pihak aparat Polres Rembang menemukan lebih dari 1 sidik jari di TKP rumah korban. Hanya saja, sidik jari tersebut sampai saat ini yang diduga milik pelaku masih dalam upaya penelusuran oleh pihak kepolisian. Oke, apakah motor pelaku yang sempat dilihat oleh pembantu korban tersebut merupakan orang yang bertamu atau hanya orang yang melintas di lokasi pada malam kejadian? Kalau menurut penjelasan saksi pembantu korban, bahwa rumah dari almarhum Anom Subekti ini berada agak jauh dari pinggir jalan raya karena masuk sekira 25 meter ke dalam gang. Warga yang melihat pembantu korban ini sempat melintas di jalur tersebut hanya melihat saja tanpa mencurigai, karena memang sebelumnya dikira sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tukang pijat yang biasa datang ke rumah Anom Subekti, hingga ia tidak sempat berhenti apalagi mengecek. Oke, sejauh ini polisi belum menjelaskan berapa persisnya jumlah sidik jari dan kira-kira ke arah mana penyelidikan berlanjut.
kepolisian sendiri berupaya melakukan pencarian sisi dari tambahan. Hanya saja memang pihak kepolisian sektor terbang upaya menyampaikan kepada masyarakat untuk bersabar terkait dengan penanganan kasus ini. Masyarakat juga bersabar. Intinya seperti itu karena polisi sedang bekerja. Oke, di sana sepertinya sedang mau azan maghrib, tapi masih ada satu pertanyaan kepada Anda, Mustafa. Tadinya tidak ada barang yang hilang, ternyata polisi tidak menemukan handphone di sana. Bagaimana tentang handphone tersebut? Ya, betul sekali. Pasangan suami istri Anom Subekti dan Tri Porwati ini memang lokasi kejadian tidak ditemukan. Ada juga surat tersebut dibawa oleh pelaku. Hanya saja diduga tujuannya bukan untuk menguasai, tetapi itu saja untuk melakukan upaya komunikasi antara pelaku dengan korban. Baik, Mustafa, sepertinya azan sudah bergema di sana. Terima kasih sudah berbagi di Newsroom pada malam hari ini. Selamat bertugas, Mustafa dari Rembang, Jawa Tengah. Ya, selamat malam. Polisi membongkar makam seorang pria yang diduga menjadi korban pembunuhan untuk diotopsi. Pembunuhan yang diduga dilakukan adik ipar korban bermotif cinta segitiga dalam keluarga. Makam Ardani dibongkar tim dari Polres Metro Bekasi dan tim forensik Mabes Polri sehari setelah dimakamkan untuk keperluan otopsi di TPU Sukatani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keluarga lapor kepada polisi karena menemukan ada kejanggalan dari kematian korban yang diduga dibunuh. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka tusukan. Merasa adik saya itu meninggalnya tidak wajar. Dari segi mana teh? Dari segi apa ketidakwajaran? Yang dicurigain dari ibu itu apa, Bu? Banyak luka tusukan. Polsek. Polsek ya, Oh, Polsek Sukatani. Itu ibu taunya ibu itu tadi berapa tusukan itu dari siapa, Bu? Infonya? Saya lihat sendiri, saya mandiin kan. Namanya adik saya. Tak perlu waktu lama bagi polisi mengungkap kasus ini. Pelaku berhasil ditangkap dan merupakan tetangga korban. Dan ketika dimandikan, ada keluargaan curiga dari pihak korban, keluarga korban. Ya, salah satu dari kakak kandung korban. Ya, kemudian dilihat di situ ada bekas tusukan, 5 tusukan dan darahnya yang masih mengalir. Akhirnya, walaupun sudah dimakamkan pada tanggal 3 itu, tanggal 2 siang, walaupun sudah dimakamkan, keluarga korban atau kakak itu melapor ke Polres Metro Bekasi. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka adalah dendam karena pencabulan yang diduga dilakukan anak korban kepada anak pelaku dan juga adanya hubungan gelap antara pelaku dan istri korban. Kita ke Jakarta, koboi jalanan beraksi di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksinya menodong senjata membuatnya menjadi bulan-bulanan warga hingga ia harus berurusan dengan kepolisian. Bagai di film Koboi, seorang pria 25 tahun berjalan kaki sambil memegang senjata api. Bahkan, beberapa pengendara sempat ditodong dengan pistol. Selain di jalan raya, Felix berusaha masuk ke komplek perumahan. Koboi jalanan ini menantang petugas kepolisian. Warga yang kesal melihat aksi membahayakannya mengejar pelaku. Setelah tertangkap, pelaku dipukuli beramai-ramai. Sama di pinggir jalan tuh dia todong-todongin senjata orang-orang lewat. Nah, lantaran emang udah masuk ke wilayah kita, mau nggak mau kita tanganin, kita tangkap. Di sini juga sempat masih ada orang dari polsek juga membantuin. Nah, dia saya tetepin, saya mau ambil pistolnya, dia lari ke situ, lari ke seberang, dia kokang, mungkin nggak tahu kenapa ya, dia arahin ke saya nggak keluar. Ya udah akhirnya saya kejar, dia kabur, kena di tengah-tengah jalan, Bang. Pria penganggur ini dibawa ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat bersama senjata api untuk pemeriksaan. Ada aksi lucu yang terjadi pada saat vaksinasi COVID-19. Seorang kepala puskesmas yang harusnya terbiasa dengan jarum suntik justru ketakutan.
Puskesmas Blanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Mansur, terus berteriak dan menghindar karena takut disuntik vaksin COVID-19. Peristiwa ini terjadi 3 Februari lalu dan viral di masyarakat. Mansur akhirnya baru bisa disuntik vaksin setelah ditenangkan oleh anggota TNI dan beberapa tenaga kesehatan puskesmas yang kompak memberikan semangat. Dokter yang takut disuntik, ya itu mungkin perlu kita edukasi lagi lah ya supaya tidak seperti itu. Itu benar terjadi tuh Pak. Ya, tapi yang jelas akhirnya yang bersangkutan itu sudah divaksin. Sudah langsung disuntik. Saya sudah juga klarifikasi itu sudah divaksin dan saya diperlihatkan juga hasil vaksinasi atau surat keterangan tersebut sudah keluar. Sampai hari ini, dari 5.360 nakes yang tercatat di Lombok Timur, baru 618 orang yang telah menerima vaksin. Bukan takut divaksin, tapi takut disuntik. Itu yang membuat kepala puskesmas tersebut ketakutan saat vaksinasi COVID-19. Bupati Sabu Raijua terpilih Orin Riwukore meminta maaf dan menegaskan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Sebelumnya Orin Riwukore diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Bupati Sabu Raijua terpilih Orin Riwukore menegaskan dirinya merupakan warga negara Indonesia dan telah bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotaria Latif untuk menjelaskan statusnya sebagai warga negara Amerika. Rencananya Orin Riwukore akan menggelar jumpa pers untuk menjelaskan duduk permasalahan. Sementara Bawaslu, KPU, serta aparat daerah NTT dan Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan saran untuk menunda pelantikan Bupati Sabu Raijua terpilih Orin Patriot Riwukore. Saran dari Bawaslu ini nantinya akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bupati Sabu Raijua terpilih Orin Patriot Riwukore yang memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat ternyata memiliki harta di negara Paman Sam. Dari laman ELHKPN KPK, Orin memiliki tanah dan rumah di California dan Alabama, total senilai 30 miliar rupiah. Aset di Amerika Serikat tersebut dilaporkan merupakan hasil sendiri. Selain memiliki harta di Amerika Serikat, Orin juga mempunyai 4 bidang tanah di Kupang yang merupakan warisan, 4 mobil senilai 652 juta rupiah, harta bergerak lain senilai 76 juta rupiah, surat berharga 1,6 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 199 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan ibu kota Jakarta tak jadi lockdown di akhir pekan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan lockdown di ibu kota masih berupa usulan. Untuk Anda yang sudah wanti-wanti tidak akan keluar rumah pada akhir pekan besok karena adanya lockdown, ternyata lockdown tersebut baru berupa wacana. Menurut Riza Patria, Pemprov DKI masih konsisten dengan kebijakan PSBB atau PPKM sesuai anjuran pemerintah pusat. Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat saat ini tetap berlaku hingga Senin pekan depan. Setelahnya, menurut Riza, Gubernur Anies Baswedan akan berdiskusi dengan para ahli dan pemangku kebijakan lain terkait langkah yang akan diambil. Namun demikian di DKI Jakarta sekali lagi kami sampaikan kami masih melaksanakan PSBB sampai tanggal 8 atau PPKM Jilid 2, di mana dalam program PPKM Jilid 2 atau PSBB sampai tidak ada program lockdown di akhir pekan ya. Presiden Joko Widodo menegur Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terkait isu kudeta Partai Demokrat. Kami segera kembali.